Wan dan Awad semua yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita di bulan Dzulqa'dah, di mana dalam buku yang ditulis oleh guru kita itu disebutkan bahwa ada salah satu penyusunnya adalah berupa huruf Ain, ya, di mana itu dikaitkan dengan istilah atau dengan kata uslah, atau mengasingkan diri. Maka pada kesempatan kita ini kita nanti akan mencoba menjelaskan tentang apa dan bagaimana yang dimaksud dengan uslah menurut buku atau kitab yang ditulis oleh guru kita. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tentunya kita malam ini kita melaksanakan Zoom ini bukan karena kita ingin mendapatkan imbalan yang bersifat materi, bukan karena dunia, bukan juga eh, kita ingin terkenal, kita ingin mendapatkan ujian dan sebagainya. Bukan itu tentunya Manakib online internasional ini dibentuk. Tapi tujuan kita adalah adanya satu kebutuhan yang sama. Kebutuhan kita yang sama, yaitu bahwasanya kita semua ingin hati kita itu selamat. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, di zaman sekarang ini, kalau banyak orang yang mengatakan bahwa mencari pekerjaan sulit, kemudian mencari penghasilan sulit dan sebagainya, tapi sebenarnya eh, bukan itu. Jadi mencari pekerjaan itu bukan sesuatu yang sulit. Jadi yang paling sulit itu bukan mencari pekerjaan, yang paling sulit itu bukan mencari makanan, yang paling sulit itu bukan kita membangun rumah dan sebagainya, tapi sebenarnya yang paling sulit adalah bagaimana kita itu menjaga hati kita agar tetap hidup bersama Allah. Nah, salah satu cara yang diajarkan dalam thariqah itu adalah yang disebut dengan atau mengasingkan diri. Mengasingkan diri. Tentunya mengasingkan diri di sini bisa berarti dalam artian jasad, ya, kita betul-betul terpisah secara fisik, tapi juga secara kolbiah, secara hati, gitu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwasanya kita semua tahu bahwa bulan Dzulqa'dah itu merupakan salah satu bulan yang istimewa karena termasuk dalam bulan haram. Bulan haram ini bukan berarti bulan yang menyeramkan, bukan yang menakutkan, tetapi sebenarnya justru bulan yang dimuliakan oleh Allah, di mana kalau kita berbuat baik, pahalanya akan dilipat gandakan. Demikian juga kalau kita berbuat dosa, maka dosanya akan diperberat. Mana tentunya kita rujuk pada hadis dari Bukhari Muslim. Kemudian ada juga sebuah ayat, ya, di surat At-Taubah ayat 36 ini, bahwasanya kita itu dilarang, ya, untuk mendolimi diri kita pada bulan-bulan yang dan bulan haram tadi. Bulan haram tadi. Dan tentunya kata mendolimi itu
Kalau zaman sekarang tidak mesti berupa yang sifatnya fisik ya, bukan mendolimi artinya kita mungkin eh, menusuk diri kita dengan senjata, dengan pedang atau apa, bukan. Tapi mendolimi diri kita itu zaman sekarang ini misalnya eh, banyak pandangan kita tidak terjaga, ya. Pandangan kita tidak terjaga, banyak melihat yang seharusnya tidak boleh kita lihat, kemudian telinga kita untuk terpaksa dan dipaksa untuk banyak mendengar eh, serapah, mendengar hibah, ya. Kemudian eh, kita juga sering melihat atau merasakan eh, orang saling menyerang dengan lidahnya, dengan mulutnya, ya. Nah, itu semua merupakan bentuk-bentuk orang yang mendolimi diri sendiri juga. Karena semua yang saya sebutkan tadi itu akan berakibat juga berakibat buruk ya, pada diri kita sendiri. Nah, kembali kepada huruf ain atau uzlah tadi, ya, dimana menurut Abbas beliau memberikan isyarat bahwa huruf ain, ya, itu kalau dalam bahasa Arabnya itu berkaitan dengan mata ya, dengan mata, baik itu berupa mata hati, mata yang secara zuhur kita maupun mata air. Kemudian juga dalam yang paling penting adalah dalam thoriqoh, huruf ain ini diarahkan kepada uslah tadi. Jadi dalam bulan Dzulqa'dah sekarang ini adalah bulan untuk mengasingkan ya, mengasingkan diri, tetapi bukan dalam artian menjadi orang yang asing di tengah masyarakat, ya, tetapi orang yang kembali mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimana kalau di dalam salah satu petikan yang saya baca itu, Pak Anom itu mengibaratkan ya seperti ikan yang hidup di laut. Kita tahu bahwa laut itu airnya asin, tetapi ikan yang hidup di laut itu rasanya tidak asin. Baik-baiknya orang yang mengasingkan diri itu justru di tengah-tengah keramaian, tetapi tidak ikut larut ke dalam keramaian itu sendiri. Ya, dapat disimpulkan bahwa setelah itu bukan berarti tidak bergaul, bukan berarti tidak bergaul, bukan berarti benci kepada orang lain, ya. Kemudian bukan berarti menutup diri dari masyarakat, tetapi istilah itu adalah menyelamatkan hati, ya, hati dari keramaian dan kenikmatan dunia. Karena kita tahu bahwa dunia zaman sekarang ini penuh dengan polusi, ya, penuh dengan polusi, dan mungkin sangat ramai sekali. Baik polusi yang sifatnya eh, kalau zaman kita sekolah mungkin kan polusi itu polusi udara, jadi udara kita yang tercemar. Tapi sekarang ini juga sudah banyak adanya polusi sosial, polusi sosial, polusi pikiran, ya, dan sebagainya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya karena pola kehidupan masyarakat sekarang ini, kebanyakan masyarakat itu berbuat melaksanakan, menjalankan sesuatu itu dengan buru-buru karena memang sangat ramai itu. Misalnya kalau kita sedang di rumah, ya kita sedang di rumah, tapi pikiran kita kemana-mana. Dan pada saat misalnya kita sedang
sholat, kita juga terburu-buru karena sudah ditunggu oleh jadwal berikutnya, sehingga hati kita pada saat sholat itu ke pekerjaan, ingat pekerjaan, ingat tugas, kemudian ingat toko, misalnya kalau yang punya toko dan sebagainya. Sehingga diharapkan dengan adanya usnah tadi akan membawa hati kita kembali duduk di hadapan Allah Ta'ala. Kalau kita mencermati sejarah ataupun cerita-cerita ataupun riwayat-riwayat dalam uh, Quran, banyak dicontohkan, ditulis adanya peristiwa-peristiwa uslah itu. Misalnya pada saat Nabi Ibrahim, ya, kemudian juga yang terkenal itu mungkin ya ada pemuda Ashabul Kahfi itu, ya, ada Ashabul Kahfi itu kemudian melarikan diri, kemudian masuk dalam gua itu bukan karena takut, tetapi karena tidak ingin imannya itu terpengaruh atau tercampuri. Ya. Mereka masuk gua itu bukan berarti apa namanya mereka takut lapar, tapi karena memang eh, takut imannya itu nanti ganggu. Nah, tentunya yang paling paling kita ingat betul adalah ya uslahnya Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, di mana beliau itu sebelum kenabiannya senantiasa eh, mengasingkan diri atau beruslah di gua Hiro. Ya, di gua Hiro. Kenapa? Karena sebenarnya eh, beliau itu tahu, ya, beliau itu Rasulullah itu tahu bahwa eh, hati itu butuh tempat yang sunyi, ya, butuh tempat yang sunyi agar bisa mendengar atau menerima eh, suara-suara ataupun getaran-getaran yang sifatnya dari alam. Alam pun kalau ini kita namakan dengan eh, wahyu-wahyu dari, kita tahu bahwa wahyu itu kan ya sangat sempit, ya, sangat sempit. Kemudian eh, ingin ya tidak seperti gua yang ada di Indonesia yang bisa masuk ke dalam. Kalau di sana kan juga sangat, sangat sempit, ya. Dan tapi justru di tempat itulah wahyu wahyu Al-Quran itu diturunkan ini. Nah, ini menunjukkan bahwa memang setelah ini merupakan satu peristiwa yang penting sebagai satu satu cara untuk bagaimana kita itu bisa menerima eh, apa namanya hembusan-hembusan ataupun bisikan-bisikan ataupun sesuatu yang sifatnya non materi atau sesuatu yang sifatnya bersifat rohaniah, sehingga kenapa eh, diperintahkan kita untuk mendirikan sholat di sepertiga malam yang terakhir, karena di situ pada saat itulah saat-saat yang sunyi. Sekali lagi bahwa balikannya, ya, balikannya dunia sekarang yang penuh dengan keramaian tadi, ya, bahkan pada saat kita sedang seorang diri pun di kamar ataupun dimanapun, kita itu sekarang tidak lagi bisa tenang, ya. Meskipun seorang diri itu bukan berarti kita tidak bisa mendapatkan ketenangan. Karena apa? Karena kita bisa menengok di media sosial, ya, misalnya ada di medsos yang itu bisa senantiasa bisa kita pantau, bisa kita lihat di mana di media sosial itu sekali lagi di situ sudah terjadi polusi sosial yang sungguh sangat luar biasa, ya. Mulai dari sesuatu yang sifatnya pandangan, ya,
kemudian yang dari telinga, kemudian dari apa namanya, informasi-informasi yang tidak benar atau berita hoax, kemudian pecah belah dan sebagainya. Di HP yang sekarang ini eh, bahkan ada yang mengatakan sebagai itu sebagai setan setan kepeng itu, sehingga meskipun kita sendiri berada di satu tempat di rumah, belum bukan berarti kita terbebas dari keramaian, sehingga kita juga harus bisa mengelola apa yang ada di dunia ini yang mesti mempunyai nilai manfaat baik, tapi satu sisi juga mesti mempunyai nilai-nilai ataupun keburukan. Nah, dari sinilah sebenarnya Bapak Ibu, eh, usaha itu juga sangat kan bagaimana kita bisa memisahkan ya, memisahkan eh, musuh dalam diri kita ya, nafsu dan lalai tadi dengan sesuatu yang bersifat kerohaniahan. Nah, kemudian lagi Bapak Ibu yang saya hormati bahwasanya eh, dengan adanya uslah ini ya, mengasingkan diri ini, maka diharapkan juga kita akan bebas dari riak, bebas dari riak atau sombong yang ada di dalam hati kita. Karena sebenarnya eh, riak itu tidak mesti dalam bentuk perkataan atau perbuatan di hadapan orang banyak ya, banyak. Karena sebenarnya, karena sebenarnya riak itu juga bisa merupakan sesuatu yang sifatnya bisikan dari dalam hati. Bahkan dalam surat Al-Ma'un itu disebutkan ya bahwa celakalah orang-orang yang sholat, orang yang sholat di mana sholatnya itu dipakai untuk sesuatu yang ria atau sombong. Nah, kalau kita perhatikan sekarang ini dengan adanya media-media sosial itu yang mungkin sangat terkenal dengan istilah pencitraan, maka kegiatan-kegiatan yang sifatnya rohani agama itu menjadi daya tarik untuk tujuan yang sifatnya duniawi. Yang istilah istilah kenalnya itu adalah dengan istilah citraan itu tadi. Nah, dengan adanya usaha ini maka akan mendidik ya, akan mendidik kita bahwa kita melaksanakan sesuatu kegiatan yang sifatnya rohani itu bukan karena ingin dipuji. Jadi kita sholat, kita tidak ingin dipuji oleh orang. Kemudian kalau kita zikir misalnya kita tidak ingin itu dipandang juga oleh orang. Kemudian kalau kita bersedekah misalnya kita tidak mengharapkan bahwa kita itu nanti akan disebut nama kita. Salah satu fungsinya Islah untuk menghindar dari rasa riak dunia. Karena sebenarnya Bapak Ibu eh, masih banyak juga eh, orang-orang ataupun teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bersedekah itu karena memang tujuan-tujuannya bersifat duniawi. Jadi misalnya untuk tujuan politik, untuk tujuan sosial biar dianggap sebagai orang yang apa namanya ekonominya mapan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita kita perhatikan atau kita kaji lebih dalam lagi, eh, yang paling berat itu adalah yang berada di tengah-tengah keluarga dan pekerjaan. Ya. Keluarga dan karena keluarga ini kalau eh, istilahnya tidak dalam satu koridor yang sama, ini merupakan sumber dari
timbulnya permasalahan-permasalahan yang kronis di dunia ini. Banyak sekali contoh-contoh yang sudah dapat kita jadikan tauladan, kisah-kisah sahabat ataupun cerita-cerita zaman dahulu, di mana keluarga ini merupakan salah satu kekuatan untuk menjalankan perintah agama ataupun untuk menjadi durhaka, menjadi kafir. Kita tahu ada keluarga Lahab, kemudian ada keluarga dan sebagainya, di mana di situ eh, keluarga itu sangat terkenal dengan kesehatannya itu karena adanya persamaan antara suami istri dalam menghadapi satu masalah yang sama. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana amalan-amalan yang bisa kita jalankan supaya kita di bulan Dzulqa'dah ini supaya kita bisa beramal dengan baik secara sederhana tetapi mempunyai nilai yang berat ya, nilai berat atau pahala yang berat yang besar ya. Misalnya yang pertama kita kurangi bicara kita, tentunya kita bicara yang perlunya. Kalau memang tidak penting, tidak perlu, kita tidak perlu bicara. Nah, kalau sekarang ada istilah mulutmu harimaumu, tapi sekarang ini juga sering terjadi adalah jarimu harimaumu karena menggunakan saya lagi menggunakan media sosial yang ya tempatnya. Kemudian kita mengurangi tidur, apalagi kalau kita menjalankan amalan thariqah itu memang waktu untuk tidur menjadi sangat berkurang dibanding kalau kita tidak mengikuti amalan-amalan thariqah. Kemudian kita juga mengurangi makan, minum ya, yang berlebihan. Kemudian kita juga mengurangi penggunaan HP. Kemudian kita juga bisa memperbanyak kegiatan-kegiatan yang lain ya, misalnya kita bisa dan sekian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada saat ini, yang bisa saya sampaikan ini merupakan satu kesempatan ataupun media bagi saya untuk meningkatkan diri saya. Tentunya saya yakin di sini ada banyak wakil talkin yang sudah punya jam terbang tinggi. Mohon saran dan kritikanya supaya nanti saya bisa baik lagi. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.